Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Nah, dalam pagi yang begitu mendung seperti ini bisa dilihat tadi pagi sudah turun kabut yang cukup tebal dan ini baru selesai melakukan spray. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa trik agar kawan-kawan tidak melakukan kesalahan dalam budidaya bawang merah, khususnya di waktu musim penghujan seperti ini. Banyak kawan-kawan yang berhenti untuk bulan 1 ini, berhenti tanam maksud saya, karena resiko yang cukup tinggi karena kemarin sudah melakukan tanam dan bulan 1 awal sudah panen. Dan rata-rata hari ini tidak ada yang melakukan proses tanam serentak, jadi kemungkinan besar kalau kita tanam seperti ini, seperti saya seperti ini, kemungkinan akan dapat harga yang cukup hangat. Itu adalah perhitungan saya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan beberapa trik agar kawan-kawan tidak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah banyak kawan-kawan yang melakukan proses tanam bawang merah dengan jenis atau bibit yang kurang cocok. Maksudnya apa? Banyak kawan-kawan yang mungkin pernah mengalami kemarin, misalnya banyak kawan-kawan yang melakukan tanam bawang merah dengan menggunakan jenis bibit Thailand. Kita sudah ketahui atau sudah kita ulas bersama di video-video sebelumnya bahwa bibit yang berjenis Thailand tidak cocok kita tanam di musim penghujan. Namun banyak kawan-kawan petani yang kurang memahami sehingga mereka tanam dengan bibit jenis Thailand. Memang ada beberapa keunggulan sih bibit Thailand dibanding dengan bibit Bauchi. Harganya yaitu selisih cukup tinggi, yaitu antara 10.000 sampai dengan 15.000 per kilo. Misal untuk hari ini saja untuk Bauchi Manjung kira-kira 40.000 per kilo yang siap tanam, dan untuk yang Thailand adalah 26 sampai dengan 30.000. Jadi ada selisih yang cukup tinggi sehingga para petani pemula memilih bibit yang berjenis Thailand. Dan akhirnya apa? Pada umur kurang lebih 30 hari mereka kebingungan karena tanamannya kok tidak begitu bagus, tidak bisa maksimal seperti tanaman Bauchi lainnya. Dan rata-rata kawan-kawan petani baik di daerah saya maupun di luar daerah saya juga sama ngeluh, "Mas, kok begini Mas, tanaman bawang merahnya kok kuning-kuning, tidak bisa tumbuh maksimal, tidak bisa berumbi besar-besar." Ternyata banyak kawan-kawan yang menggunakan bibit yang berjenis Thailand. Untuk itu kawan-kawan pastikan terlebih dahulu sebelum tanam bawang merah kita tentukan sesuai dengan cuacanya. Jika cuaca seperti ini, musim hujan seperti ini, gunakanlah jenis bibit Bauchi atau bibit jenis Bima yang cocok di waktu musim penghujan yang rata-rata intensitas curah hujannya cukup tinggi, agar kita dapat kemungkinan besar bisa panen bawang merah dengan maksimal. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Dan yang kedua adalah proses pemupukan. Banyak kawan-kawan yang kurang memahami hal ini. Banyak kawan-kawan yang menggunakan baik itu Posca dari pemerintah ataupun ZA. Kita harus kurangi seminimal mungkin kandungan nitrogen yang akan kita gunakan pada pemupukan ini. Dan untuk proses pemupukannya sendiri kita akan bahas di seri pemupukan bawang merah bentar lagi, kurang lebih umur ini baru umur kurang lebih 1 minggu atau 8 hari. Jadi kita tunggu sampai dengan umur 12 hari kita akan melakukan proses pemupukan pada bawang merah yang menggunakan unsur fosfat yang cukup tinggi. Agar apa? Agar tanaman kita tidak terlalu asam. Kita ketahui bersama bahwa air hujan itu sudah mengandung nitrogen. Jadi kita tidak perlu memberi pupuk yang mengandung nitrogen yang cukup tinggi, misalnya ZA. Kalau kita gunakan pupuk ZA atau bahkan NPK juga, saya tidak berani menggunakannya jika di musim penghujan seperti ini. Kuatirnya apa? Kuatirnya jika hujan tidak berhenti, maka tanah kita akan menjadi asam dan akibatnya apa? Akibatnya tanaman kita bisa sangat mudah sekali terkena jamur dan bahkan bisa mengakibatkan kegagalan panen. Atau juga seperti ini, mungkin kawan-kawan juga mengalaminya. Kok tanaman saya tidak begitu maksimal walaupun benih atau jenis bibit yang kita tanam adalah
tahan terhadap curah hujan yang tinggi. Itu adalah salah satu alasannya adalah menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi. Dan untuk pupuknya kita akan menggunakan beberapa merek dagang. Yang pertama adalah menggunakan pupuk amonium fosfat, kemungkinan besar kalau tidak menggunakan Vertifos yang berwarna hijau yang mengandung cukup lengkap, ada fosfatnya 20%, ada magnesium, ada kalsium, sehingga selain kita memberi pupuk juga meningkatkan pH tanah. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel CV nomor 1 ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, karena channel ini adalah channel berisi tentang seputar dunia pertanian, baik itu bawang merah, melon, tomat, padi, dan lain-lainnya. Namun untuk kali ini kita baru bisa upload mengenai permasalahan yang sering terjadi di pertanian, khususnya adalah petani bawang merah. Dan jika ada pertanyaan bagi kawan-kawan, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti saya juga akan menjawabnya. Dan mungkin kawan-kawan juga mengeluh kekurangan bibit atau bahkan bingung mencari bibit, silakan hubungi saya juga mempunyai bibit. Ini adalah tanaman bawang merah yang berjenis bau cimanjung yang saya sukai sekali karena hasilnya yang cukup besar. Walaupun dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, namun hasilnya bisa maksimal. Itu adalah keunggulan, sehingga saya selalu tanam bibit bau cimanjung di waktu musim penghujan kali ini. Dan kesalahan yang ketiga adalah seringnya kawan-kawan petani melakukan penggunaan fungisida yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Maksudnya kawan-kawan harus bisa membedakan penggunaan fungisida yang dapat membuat terhambatnya pertumbuhan bawang merah dan tidak. Salah satunya apa, Mas? Salah satunya adalah fungisida rimazol. Untuk fungisida rimazol sendiri kan itu bagus sekali untuk membuat daun menjadi kaku agar tidak terserang penyakit molar seperti saat ini. Namun penggunaannya harus kita sesuaikan dengan dosis dan waktu yang tepat. Aplikasinya bagaimana, Mas? Aplikasinya sendiri kita gunakan pada umur 25 hari. Itu pun saya tidak berani satu tutup, hanya setengah tutup saja untuk fungisida rimazol untuk pencegahan. Namun di usia 30 hari baru saya menggunakan satu tutup per tangki 14 liter. Dan jaraknya harus kita sesuaikan. Jaraknya adalah kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari. Kita harus gunakan seperti itu. Dan untuk penggunaan fungisidanya sendiri kita akan membahasnya di perawatan bawang merah. Kita terlalu berlebihan dalam penggunaan fungisida, maka penyakit tersebut bisa kebal atau resistensi. Jadi itu harus kita waspadai juga. Kita harus bisa membedakan mana fungisida yang dapat kita gunakan sebagai harian dan mana fungisida yang harus kita gunakan secara aplikasinya secara satu.